Kola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, amin, amin. amin. Indonesia akhirnya ditekuk Vietnam 0-1 di ajang Piala AFF ya. Dan ini adalah Betul. laga ketiga Indonesia di ajang ini setelah Indonesia melawan Myanmar dan Laos. Dan Ya, di laga ini Indonesia kalah, tapi kira-kira ini kenapa kalahnya nih? Bro Ipung, bisa dijelaskan bro? ya kalau kita lihat ya dari susunan starting eleven yang diturunkan STY, ini kan STY masih sepertinya memberikan kesempatan ya kepada pemain-pemain yang di dua pertandingan awal itu tidak turun. Kita contohkan ada Mikel Tata di belakang, kemudian ada Rivaldo Pakpahan, kemudian ada Ahmad Maulana. Jadi sepertinya ajang ini dipakai oleh STY untuk memberikan atmosfer pertandingan internasional buat pemain-pemain baru. Apalagi kan di pertandingan kali ini mereka mau sebetulnya mewakili Indonesia senior walaupun yang diturunkan adalah U22. Nah, kalau kita bandingkan dengan starting eleven-nya Vietnam, ini kan ada perbedaan yang sangat menyolok. Itu terutama dari segi pengalaman ya. Kalau kita lihat banyak pemain seperti Nguyen Quan Hai, kemudian Nguyen Van Tuan, Nguyen Tien Lin, ada Kun Van Kong. Ini kan nama-nama yang biasa turun ya ketika Vietnam masih dipegang oleh Pak Hang Seo. Jadi pemain-pemain ini sepertinya memang Vietnam di ajang Asian Cup kali ini memang mereka serius sekali. Apalagi ini adalah turnamen resmi pertama dari Kim Sang-sik ya. Ini pelatih asal Korea Selatan juga yang menjadi suksesornya Park Hang-seo dan Philip Trussier. Nah, kalau kita lihat bagaimana pertandingan, justru saya juga agak mengagetkan ya bahwa pemain-pemain muda kita ketika dihadapkan oleh pemain-pemain senior itu juga tidak kalah kualitas dalam hal ini ya. Walaupun STY juga sepertinya tahu diri ya bagaimana pengalaman pemain ini juga akan berpengaruh terhadap skema permainan yang akan diusung. Nah, apalagi Vietnam juga bermain di kandang di stadion yang juga dipenuhi oleh euforia penonton-penonton sepak bolanya Vietnam yang sepertinya ingin membawa misi balas dendam. Hmm. Balas dendam terhadap beberapa kekalahan, kalau nggak salah 3 kekalahan beruntun mereka sebelum AFF kali ini. Jadi mereka ingin memberikan ini ya pembuktian bahwa Vietnam kali ini adalah Vietnam yang juga masih punya kualitas gitu bro. Walaupun yang dihadapi adalah U22. Gitu. Bro, ini kan tadi disebut Hmm, bahwa banyak pemain-pemain yang kemarin tidak turun, sekarang malah diturunkan. Apakah itu betul. ada alasan fisik juga, bro? Karena gini, Vietnam itu kan di laga kedua kemarin dia tidak bermain, ya. Artinya dia Ya, punya istirahat yang lebih panjang, sementara Indonesia kan enggak. Dan ya. apakah untuk menjaga pemain-pemain yang lain, sehingga diturunkanlah pemain-pemain yang kemarin tidak turun, gitu, bro? Saya pikir itu juga jadi satu alasan ya. Alasan yang sangat masuk akal ya bahwa ketika Indonesia juga agak jadwal agak kurang berpihak antara pertandingan satu dengan pertandingan lain ditambah juga dengan jarak waktu dan jarak tempat itu juga kan punya efek terhadap kemampuan kita untuk menjaga stamina. Makanya kalaupun yang diturunkan adalah pemain-pemain yang baru benar-benar yang belum pernah turun, ini juga selain untuk memberikan yaitu tadi pengalaman buat pemain-pemain baru, Hmm. juga ini adalah upaya SDI supaya terjadi recovery buat pemain-pemain yang biasa diturunkan. Hmm. Karena saya pikir SDI masih punya strategi ya bahwa kemungkinan Indonesia akan kalah di pertandingan kali ini melawan Vietnam. Hmm. Tapi Indonesia masih punya tabungan satu pertandingan melawan Filipina. Ya, Jadi betul. kemungkinan Indonesia bisa katakanlah tampil untuk lanjut di fase semifinal itu masih terbuka gitu loh. Jadi buat apa dia mengorbankan stamina pemain dan kemudian bagaimana ada rawan cedera juga di pertandingan ini. Tapi dia lebih berpikir untuk preparation untuk pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Hmm. Sehingga pemain-pemain yang diturunkan banyak adalah pemain-pemain yang masih grass gitu loh, yang belum pernah turun. Tapi walaupun pemain-pemain muda ini belum banyak pengalaman, kalau kita lihat pertandingan-pertandingan di awal, justru kan terlihat sekali bahwa Vietnam itu sangat berhati-hati, terutama di babak pertama.
Vietnam tidak berani melakukan permainan-permainan yang begitu intens untuk menusuk pertahanan-pertahanan Indonesia. Karena yang dikhawatirkan adalah permainan transisi negatif ke positif, serangan-serangan balik. Nah, ini yang dikhawatirkan. Justru dengan kekhawatiran Vietnam terhadap pola serangan balik ini, itu yang memunculkan mereka tidak terlalu berani atau intensitas serangan yang membahayakan ke gawang Indonesia, terutama di babak pertama, itu tidak muncul gitu. Walaupun Indonesia juga ya karena jarak Indonesia berkonsentrasi untuk bermain middle block. Jadi apabila terjadi transisi positif, banyak pemain-pemain Indonesia karena jaraknya terlalu jauh, itu juga jarang terjadi pemain yang cepat-cepat untuk memberikan support terhadap pemain-pemain yang kebetulan menguasai bola untuk melakukan percobaan serangan. Ya, itu bisa dimaklumi karena yaitu tadi pertahanan Indonesia yang jauh ke dalam itu juga memunculkan satu masalah bahwa ketika Indonesia akan menyerang, banyak pemain-pemain yang berusaha untuk mensupport itu telat gitu, Bro. Bro, ini apakah memang disengaja bahwa Indonesia bermain bertahan, bro? Atau memang terpaksa karena di press terus-terusan sehingga mau nggak mau jadinya bertahan? Saya pikir ini adalah strategi ya. Strategi dari STY karena dari sejak awal Indonesia sudah menerapkan permainan middle block gitu loh. Jadi kalau kita lihat di awal memang kan formasi yang turun adalah 3-4-3 ya. 3-4-3 di sini juga kan sebetulnya skema pertandingan, skema permainan yang sangat adaptif ya. Ketika Indonesia diserang, itu polanya menjadi berubah menjadi 5-4-1. Itu kalau Indonesia dalam transisi diserang. Sementara 5-4-1 di sini dua pemain yang si Asnawi dan Mikel Tata yang tadinya ditempatkan sebagai pemain tengah itu bisa turun pada saat dia diserang, turun untuk membantu Ferrari, Kadek Arel dan Afrianto Nico. Sorry, bukan Afrianto Nico, tapi si ini Donitri. Nah itu yang akhirnya pemain-pemain ini juga skemanya permainannya menjadi skema yang adaptif. Tapi ini juga menimbulkan masalah ketika ya itu tadi terjadi transisi Indonesia menyerang secara pola serangan balik karena bantuan dari lapangan tengah terhadap pemain yang di depan itu karena jaraknya terlalu jauh, ini juga ini agak sulit untuk segera mendapatkan ruang-ruang kosong gitu, Bro. STY bilang bahwa kedua tim ini beda level. Tadi udah jelaskan ya. Memang benar sih Indonesianya pemain muda yang boleh disebut minim pengalaman, sementara dari Vietnamnya yang pernah bermain sebelum-sebelumnya dan boleh disebut pengalaman lah gitu ya. Beda level. Betul. Tapi kan sebenarnya Indonesia dan Vietnam sama-sama bukan tim inti yang sesungguhnya kan, karena juga di Vietnam pasti juga ada pemain-pemain yang mestinya dipanggil tapi ternyata tidak bisa seperti di Indonesia, misalnya Ivar Jenner kan dipanggil tapi kemudian tidak bisa hadir gitu kan, bro? Ya. Apakah seperti saya pikir itu? Enggak ya. Tapi saya pikir tidak. Karena kalau saya lihat dari Vietnam itu adalah pemain-pemain yang biasa turun pada saat masanya Park Hang-seo, Philippe Troussier, sampai sekarang Kim Sam-sik, itu pemain-pemain yang itu aja gitu loh. Jadi ini juga kan menunjukkan bahwa pertama ya pembinaan di level usianya Vietnam itu tidak sebagus di pembinaan sepak bolanya atau regenerasi pemain sepak bola di timnas di Indonesia. Itu mereka tidak sebagus kita dalam hal itu. Makanya pemain-pemain yang ya seperti Nguyen Thian Dinh yang usianya juga udah hampir 30, Nguyen Quan Hai juga menjelang 30, itu masih itu aja gitu yang dipanggil. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa Vietnam bukanlah tim yang semestinya atau bukan tim nomor satunya, saya nggak yakin karena ngelihat dari line up itu. Dan muka-muka lama ini juga kan terus terang ya, mereka adalah muka-muka ya pemain-pemain yang punya pengalaman begitu banyak. Bahkan kalau dibandingkan Pratama Arhan sekalipun, pengalaman dari Nguyen Thian Dinh, pengalaman dari Nguyen Van Toan itu lebih bagus, lebih banyak daripada Pratama Arhan gitu loh. Kita contoh Nguyen Quan Hai.
Nguyen Quang Hai pernah bermain di Liga 2-nya Perancis, walaupun akhirnya diputus kontrak karena nggak perform. Sama Van Tuan. Nguyen Van Tuan ini pernah diberikan KTBLC lah oleh Pak Kang Seo, diberikan rekomendasi untuk bermain di Liga 2-nya Korea. Tapi ini berbarengan dengan kalau nggak salah berbarengan dengan Asnawi di Ansan Greener ya. Tapi dia tidak perform juga, lebih bagus performansnya Asnawi ketika di Korea gitu loh. Jadi kalau dibilang ini bukanlah pemain-pemain yang pengalaman, lah itu pengalaman apa pemain-pemain yang penuh pengalaman saya pikir. Ya, saya pikir wajar ya kalau kemudian pelatih Vietnam merasa kecewa karena hanya berhasil membobol satu kali gol saja. Sementara kan sebelumnya Betul. sangat pede sekali bahwa Vietnam akan menang telak dengan skor yang banyak gitu, dan kekecewaan itu Betul. ya dia pikir mendingan lah, yang penting ada 3 poin katanya gitu. Ini Ya, apakah angka 1-0 bagi Vietnam ini memang mengecewakan, bro? saya pikir gini, kalau perbandingannya adalah pemain-pemain yang berpengalaman dan tidak berpengalaman dari starting eleven yang tampil di Hmm. pertandingan ini, rasanya bisa saja bahwa kekecewaan dari Kim Samsik itu muncul ya. Hmm. Tapi kalau kita lihat bahwa ini adalah sebuah turnamen. Turnamen kan bukan hanya head to head dari satu tim melawan tim lain, Hmm. tapi bagaimana kesiapan dari tim untuk bisa meraih level tertinggi di pertandingan terakhir. Jadi saya pikir kalau kekecewaan itu muncul, ya mungkin saja ini adalah semacam ekspektasi yang berlebihan dari para fans sepak bolanya Vietnam. Kemudian mereka juga merujuk bahwa yang ditampilkan oleh timnas kita adalah U22 yang hanya membawa satu orang pemain diaspora gitu loh. Dan mereka kan selama ini beranggapan bahwa kekuatan timnas kita adalah di pemain-pemain diaspora gitu loh. Nah, cuma masalahnya mereka juga kekecewaan ini juga muncul ketika mereka tidak bisa ketika menghadapi pemain yang masih begitu muda, tidak bisa bermain di kandang, tidak bisa menghasilkan gol yang banyak. Karena kalau kita lihat bahwa justru kredit yang bisa diberikan dari pemain timnas kita adalah pemain-pemain di belakang. Karena pemain di belakang ini begitu solid ya, begitu kuat dan disiplin dalam menjaga daerah. Nah, seperti bagaimana Ferrari, Kadek Arel, kemudian Bambang Doni Tripamungkas, itu kan pemain-pemain yang punya kualitas sebagai pemain belakang gitu loh. Dan ini akan posisi mereka sangat sulit untuk bisa ditembus oleh pemain-pemain Vietnam. Nah, melihat bahwa pada pertandingan kali ini Vietnam juga butuh mengembalikan marwah ya, marwah timnas mereka yang 3 kali secara beruntun kalah dari Indonesia. Akhirnya di babak kedua mereka merubah mindset permainan. Mereka lebih pokoknya sekarang atau tidak sama sekali. Makanya mereka bermain dengan lebih intensif serangan-serangannya. Cuma serangan-serangan intensifnya dari Vietnam ini ternyata juga membawa konsekuensi. Konsekuensinya adalah ada lubang-lubang yang terbuka di daerah pertahanan dan itu sempat hampir bisa dimanfaatkan oleh Detan ya, Detan dengan Rafael Struijk yang berkombinasi. Dan sayangnya peluang ini bisa digagalkan oleh Nguyen Philip ya. Nah, dan ada beberapa percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pemain timnas kita. Itu kan juga menunjukkan bahwa kalau pemain timnas ini diberikan atau ada kesempatan untuk bisa memanfaatkan ruang yang terbuka karena pemain Vietnam banyak bermain di depan. Nah, ini yang akan terjadi gitu loh bahwa Indonesia bukan tidak mungkin bisa menciptakan bahaya. Makanya berkaca pada bagaimana kekuatan dari timnas kita yang bermain transisinya cukup bagus, makanya dari sejak awal kan Kim Samsik tidak berani secara frontal untuk melakukan serangan terutama di babak pertama ya. Saya sih melihat ya gini, di pertandingan kali ini dari 2 babak yang tersaji terlihat sekali bahwa Vietnam memang mengincar kemenangan, kemudian Vietnam juga tidak ingin kecolongan, makanya mereka sebetulnya di pertandingan ini bermain sangat hati-hati, bro. Gitu. Ya mungkin kalau mereka kalah, malunya bukan main
kalah oleh Wah, level yang under 22 gitu kan. Jadi mereka mau nggak boleh kalah. ya betul, betul. Ya ini kan sebagai campaign juga ya dari Federasi Sepak Bolanya Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kemampuan berkompetisinya dari timnas ini yang bisa disajikan kepada para fans fans sepak bola mereka. Hmm. Karena kalau kita lihat bagaimana antusiasme menjelang pertandingan, terlihat dari bagaimana penuhnya stadion ini. Stadion ini penuh oleh supporter-supporter Vietnam karena mereka tahu bahwa inilah saatnya buat mereka untuk bisa mengalahkan Indonesia, bermain di kandang, kemudian di level pertandingan resmi ya di Ya, kawasan ASEAN katakanlah ya seperti itu ya. ya. Hmm. Nah, makanya ini mereka juga butuh ya mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan marwah sepak bola Vietnam yang sempat tercabik-cabik oleh kekalahan 3 kali oleh Indonesia gitu loh. Jadi eh, sebuah ambisi yang harus mereka raih ya dengan pencapaian 3 poin tadi gitu bro. Ini kan pelatih Vietnam dan pelatih Indonesia ini kan sama-sama dari Korea Selatan dan bahkan mereka pernah bermain bersama dan memenangkan Betul. laga juga bersama gitu ya. Ini kan Ya, mereka berteman banget nih. Ada nggak kemungkinan ya udah deh gua ngalah deh sekarang gitu kayak gitu ada nggak sih kemungkinannya? enggak ya. Kalau di dunia profesional enggak lah. Itu karena bahaya sekali ya buat catatan CV mereka ya. Kalau sampai itu terjadi itu kan sepertinya mempermainkan sportivitas. Jadi enggak sampai ke situ lah, Bro. Oke bro, kita lihat di laga Iya, yang lain yaitu Myanmar melawan iya. Filipina yang akhirnya bermain seri ya dan itu Iya, menguntungkan Indonesia di klasemen sehingga Indonesia tetap berada di runner up ya karena tidak iya, susul ya tidak bisa dilewatin oleh tim yang lainnya. Melihat Myanmar betul. sama Filipina Filipina yang bermain seri ini kira-kira seperti apa, Bro? Ya, kalau kita tentu hasil dari pertandingan dua tim ini dan juga hasil pertandingan nanti Laos ya. Entah Laos berikutnya kan melawan Filipina itu juga kan akan berpengaruh terhadap bagaimana masa depan Indonesia di kompetisi kali ini. Ya. Tapi saya sih masih yakin sekali ya di pertandingan terakhir Indonesia bermain di kandang melawan Filipina. Saya pikir Indonesia bisa lah mengambil angka penuh dari Filipina. Dengan demikian kita masih bisa punya keyakinan bahwa Indonesia akan tampil di semifinal di Piala ASEAN kali ini. Tinggal yang lebih rame sebetulnya ada di grup A ketika Ya. Thailand, Malaysia dan Singapura ini adalah 3 tim yang sepertinya punya peluang, apalagi Thailand ya. Thailand pasca mereka mengalahkan Malaysia dengan 1-0, itu kan sepertinya memberikan jaminan ya bahwa mereka akan tampil di semifinal. Hmm. Tinggal bagaimana masa depan Malaysia yang tinggal pertandingan terakhir melawan Singapura gitu loh. Nah, ini yang juga menjadi menarik karena dalam hal ini Singapura justru ada di peringkat yang lebih bagus ketimbang Malaysia. Nah, sepertinya ini kan juga menjadi sebuah ini ya dinamika tersendiri ya bahwa Singapura yang tadinya mungkin tidak banyak diperhitungkan, ternyata mereka bisa tiba-tiba memberikan bukti ya bahwa persepak bolaan mereka juga masih ada gitu loh. Sementara Singapura masih menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Thailand dengan Malaysia. Nah, justru pertandingan paling menarik adalah ketika Singapura ketemu Malaysia dan ini adalah pertandingan hidup mati yang akan menentukan langkah mereka selanjutnya di Piala ASEAN kali ini, bro. Ya, Malaysia kalah dari Thailand itu kayaknya seperti mengkonfirmasi obrolan kita sebelumnya ya bahwa Malaysia ada masalah. Iya. Seperti gini, kalau kita lihat secara jujur ya pertandingan antara Thailand dengan Malaysia, justru di pertandingan Thailand melawan Malaysia ini Malaysia tampil dengan lebih baik ketimbang Hmm. pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hmm. Nah, mereka lebih bisa mengontrol permainan. Cuma apesnya aja mereka tuh kalah gara-gara blundernya kiper. Nah, ini yang sebetulnya juga membawa kekecewaan yang sangat besar bahwa mereka hanya bisa dikalahkan menurut ini ya, menurut versi mereka, mereka hanya bisa dikalahkan oleh blunder kiper. Ini juga Hmm. kan yang menurut
kabar juga kiper ini juga bukan sekali ini melakukan blunder ketika melawan Thailand. Sebelumnya di SEA Games tahun 2018 kalau nggak salah ya, dia juga melakukan blunder yang sama gitu loh. Jadi ini cacat yang kemudian berulang dari kiper yang sama ketika menghadapi Thailand. Nah, itu tadi sampai kemudian terjadi sedikit clash ya antara fans sepak bolanya Thailand dengan Malaysia yang berujung ada beberapa fans Malaysia dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini juga kan membawa sebuah statement bahwa ternyata di kawasan Asia Tenggara Piala ASEAN ini masih menjadi sesuatu yang diagung-agungkan, katakan ya seperti itu ya, menjadi seperti puncak pencapaian. Jadi ini gengsi yang dipertaruhkan begitu tinggi sampai terjadi kelas-kelas yang sepertinya ya nggak penting-penting banget ya ketika pertandingan kok sampai terjadi keributan antar fans gitu loh. Sayang sekali ya bahwa persoalan-persoalan ini masih muncul di pertandingan ASEAN gitu. Ya, cuman Indonesia aja yang nggak menganggap AFF ini sebagai sesuatu yang gengsi ya. Malah Ya betul, menurunkan karena pasukan muda. karena kebetulan Indonesia juga kan punya punya perhelatan yang lebih penting gitu loh. Jadi boleh dibilang ya ini ya inilah ajang untuk kita memberikan kepada pemain muda kesempatan gitu loh. Kesempatan bermain di level senior, bermain juga melawan pemain-pemain senior, dan diharapkan juga sebetulnya masih ada ekspektasi bahwa dengan skuad yang begitu muda, Indonesia juga bisa berbicara gitu loh. Tapi saya sih masih meyakini ya bahwa pertama ya kita akan mencapai semifinal. Itu saya masih yakini. Dan kalau menghadapi saya sih beranggapan kemungkinan ya Indonesia akan menghadapi Thailand nanti di semifinal. Nah, ini juga akan menjadi rame nih gitu loh. Karena Thailand sendiri juga dalam posisi ingin mengembalikan juga hegemoni mereka yang sempat dibikin gonjang-ganjing lah oleh sepak bola nasional. Karena selama ini akhirnya King of ASEAN itu seperti berubah arah. Yang tadinya masih dipegang oleh Vietnam itu untuk periode yang cukup lama. Dengan kemunculan Indonesia, sepertinya kan ini mereka seperti digonjang-ganjing ya, mereka seperti dioyak-oyak gitu loh. Nah, ini sebetulnya juga ingin memberikan pembuktian bahwa Vietnam atau Thailand, sorry, Thailand itu masih lebih baik pesepak bolanya di Indonesia di kawasan ASEAN gitu loh, bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Vietnam kemarin ya, dan hasilnya kalah ya. Tapi kan memang beda kelas dan Indonesia juga sudah menganggap bahwa laga ini udah bukan laga apa namanya, ajang ini bukan ajang yang bergengsi lagi. Nah, kalau menurut Sobat sendiri, andaikan Indonesia menggunakan pemain utama ini ya, dengan Vietnam ini kan Vietnam kemarin itu udah pemain utama, ini bukan pemain yang kelas kedua atau yang muda-mudanya gitu kan. Kayaknya Ya, Indonesia betul. bakal menang telak nih dari Vietnam. Bener nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.